Hi again everyone, welcome back again Bitcoin Update. First of all, saya pengen say thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di live streaming tadi malam. Seru banget discussionnya dan ngebahas tentang banyak sekali altcoins update ya yang di request oleh teman-teman sekalian. And by the way guys, before kita start lebih jauh, saya pengen sekaligus info. Semalam kita udah sempat bahas soal planning kita untuk ngadain webinar. Webinar ini sebenarnya sifatnya free, namun saya pengen ikut ajak teman-teman nih istilahnya untuk berpartisipasi, berkontribusi lebih. Jadi di si webinarnya ini saya akan memberikan teman-teman feedback berupa knowledge ya, mungkin sharing experience dan lain-lain, serta ada discussionnya. Nah di sisi teman-teman kita minta kontribusinya atau feedbacknya sebenarnya dengan sederhana saja untuk mensupport ya event yang kebetulan kita adakan ini, yaitu sifatnya adalah charity. Jadi di bulan kasih sayang ini kita nggak cuma berbagi kasih sayang dengan pasangan kita lah istilahnya, tapi kita juga coba untuk berbagi kasih sayang bersama dengan istilahnya anak yatim ya dan kaum duafa yang kebetulan butuh uluran tangan kita. Jadi planning kita di sini kita akan mengadakan semacam charity webinar ini untuk kemudian kita salurkan dananya ke Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Duafa Maktabul Aitam. Di sini ada Instagramnya, kalian bisa cek-cek juga untuk kalian istilahnya lihat gitu ya. Barangkali kalian pengen kontribusi lebih untuk ketemu langsung dan datang ke sana langsung juga itu alangkah lebih baik sebetulnya. Namun di sini kita ada planning, sebenarnya kita adakan charity dan untuk keikutsertaan teman-teman sebenarnya nggak harus besar-besar ya. Minimum entrance fee itu cukup dengan 50.000 dan semuanya 100% itu akan kita salurkan ke sini. Jadi seperti event kita sebelumnya, kita udah sempat ngadain webinar charity waktu ulang tahun STH sekitar September 2023 lalu, dan total terkumpul ya penyaluran donasi itu sekitar Rp17.525.735 bersama dengan yayasan yang jadi satu kerjasama dengan kita juga ya, yaitu Muda Berdaya Bersama. Kalian bisa cek juga Instagramnya dengan search @kemahmuda. Ya, di sini kebetulan foundernya ya yang mengurus dan mengelola itu saya kenal dekat dan orangnya cukup bisa dipercaya lah ya. Jadi saya juga di situ istilahnya ikut serta, dan planningnya sih sebenarnya kalau nanti sudah finish ya, ini untuk istilahnya periode galang dananya, kita rencana akan datang langsung juga ke sana untuk ikut menyalurkan secara langsung. Ya mudah-mudahan bisa mensupport lah ya untuk yayasan ini, bisa membantu adik-adik kita yang membutuhkan juga. Sekiranya seperti itu guys. Jadi untuk daftar webinar kalian harus punya Discord. Nanti kalian tinggal login ke Discord kalian dan nanti kalian akan tergabung di dalam grup kita. Jadi nanti teman-teman bakal dapat fasilitas, kalian akan tergabung di dalam grup kita. Saya bakal kasih update juga, kita bisa diskusi secara langsung, dan ini hanya terbatas teman-teman. Kelihatannya di sini belum dicantumkan ya, tapi nanti akan saya infokan ke tim lah ya. Di sini mungkin sifatnya akan cenderung terbatas karena ya kita pengennya coba untuk ngadain webinar ini dengan cara kondusif ya, supaya teman-teman bisa enak diskusinya juga dan nggak terlalu ramai gitu ya. Nanti kita adain webinar malah nanya koin lagi ya kan, biasanya gitu ya teman-teman ya, jadi pusing guys. So ya itu penjelasannya. Teman-teman pengen lihat detailnya atau pengen tanya-tanya langsung juga, itu bisa kontak ke admin kita dan silakan gabung ke grup Telegram kita, and it's free guys ya. Jadi cara gabungnya simple banget. Kalian lihat aja di bagian detail, di sini ada tulisan free on Telegram. Dan untuk link registrasi webinar ini nanti juga akan saya sertakan di dalam link deskripsi. So make sure kalian cek di sana. Alright. So sorry banget teman-teman untuk intronya agak panjang, tapi memang sebenarnya pengen coba untuk sampaikan ini supaya teman-teman tahu lebih early ya. Nah guys, jadi pergerakan Bitcoin nih hari ini sebenarnya masih berlaku ya dengan analisis yang previously saya sempat sampaikan ke teman-teman sekalian. Dan soal bearish Q Quasimodo, kemudian MACD dead cross di time frame weekly, serta ada possibility untuk dead cat bounce. Dan prosesnya sendiri sebetulnya menurut saya pribadi tetap masih bisa dibawa naik dulu. Nah ini saya sampaikan dan saya berikan penekanan di akhir dari live streaming kemarin. Kalau nggak percaya kalian lihat aja di bagian akhir gitu ya. Saya sempat jelaskan bahwa pandangan saya, overview-nya itu berpatokan dari sini guys. Jadi saya ngelihat bahwa ascending triangle ini menurut saya cukup promising lah ya. Minimal kita bisa dapat retest ke area fair value gap mungkin ke $45.000, dan saya rasa itu nggak akan sulit gitu loh untuk dia bisa mencapai ke range itu, dengan catatan ini Bitcoin harus bisa closing dulu
Jadi saya butuh dia closing di atas resistance-nya. Ya, saya sudah sampaikan cukup sering lah ya beberapa kali di previous analysis bahwa di sini kita punya resistance yang sangat penting dan powerful. Ya, so far udah ketahan beberapa hari terakhir dan dia belum berhasil juga gitu kan untuk breakout di atas level atau resistance di 43.500. Jadi kalau misalkan time frame 4 jam sekitar jam 3 pagi nanti dia mampu closing di atas 43.500, ini bakal ngasih indikasi yang cukup kuat untuk dia kembali rally. Nah, teman-teman, ada satu yang saya pengen take note. Kalau misalkan dia break, tapi momentumnya nggak powerful, Anda harus antisipasi kemungkinan ini. Ya, jadi sebisa mungkin jangan FOMO, jangan ngehajar masuk dengan risk yang besar dulu. Ya, kalau buat saya pertimbangannya kan gini. Oke, saya tahu nih, kemarin kita udah bahas secara detail. Ya, saya senang banget dapat feedbacknya cukup positif dari teman-teman. Artinya kalian menanggapi skenario yang saya sampaikan sebagai bagian dari alternatif apabila itu terjadi, teman-teman jadi tahu bermanuvernya seperti apa. Jadi saya sangat salut lah buat teman-teman viewers di YouTube channel saya, ternyata udah pada dewasa ya. Jadi mengerti bahwa kita bukan menebar FUD, kita bukan istilahnya bear boy atau bagaimana, tapi kita di sini lebih melihat aja fakta yang ditampilkan lah di depan layar chart kita. Dan kalau kalian yang mungkin butuh detail lebih lanjut, baru mampir lagi nih ke YouTube channel saya, coba cek deh di video risiko diskon pada Bitcoin. Itu bakal membukakan pandangan teman-teman terhadap satu possibility yang bisa saja terjadi, sehingga kalian bisa lebih waspada dan lebih hati-hati ya. Di sini teman-teman, kalau buat saya sih kuncinya satu, jangan FOMO ya, jangan terburu-buru, tergesa-gesa dan takut ketinggalan. FOMO itu kan definisinya adalah takut ketinggalan. Wah, ini breakout nih, ini breakout. Karena hari ini banyak loh teman-teman sekalian dan sangat mudah untuk bikin kalian FOMO. Which is salah satunya Conflux. Ini narasi koin China ya. Ini kita sempat review sama teman-teman di Advance Group dan expecting dia retest sampai ke 61.8, habis itu dapat reaction. Dia langsung nyelonong guys. Saya sendiri nggak kebagian long opportunity di sini ya. Kita udah mantau tapi saya nggak dapet nih. Saya udah set alarm karena saya expecting dia retrace dulu atau retest dulu deh ya. Pada saat dia mampu breakout ini ya retest deh dikit, habis itu dia naik. Ternyata nggak ada retest ya, dia langsung nanjak signifikan banget. Tapi buat saya gak wise juga untuk saya FOMO gitu kan, kayak buy di sini ya risknya gimana gitu. Nggak mungkin dong saya setting stop loss di bawah low seperti ini dan dia naik sedikit aja tuh cuman istilahnya naik banyak aja saya cuma dapat 1 R. Nah, ini nggak worth it untuk saya perjuangkan gitu loh. Maka kondisi kayak gini, apa sih opsi yang bisa saya ambil ya? Probably saya akan lihat lagi. Oh, di sini ternyata terdapat resistance nih. Ya, probably kalau memang dia harus mengalami koreksi terlebih dahulu seperti ini, gak ada masalah. Nah, kita bisa dapat kesempatan untuk buy pada saat dia retracement. Nah, itu sebagai contoh ya, biar teman-teman punya gambaran. Jadi, banyak banget ini nawarin FOMO guys. Moonbeam ya sama, saya juga ketinggalan di sini ya, expecting dia ada retest, ternyata nggak ada retest, langsung nanjak gitu. Nah, Chainlink di sini ya masih banyak lagi lah ya. Kalau Chainlink sih dia PR-nya berat nih, kelihatannya harus breakout dulu ya, dan tampaknya belum berhasil. Dan masih banyak lagi ya, kemarin kita udah discuss beberapa kali sama teman-teman ya. Di sini saya juga expecting Solana bisa rebound, kemudian BAN ya di sini bisa melanjutkan rally-nya, kemudian ada ICP juga yang kelihatannya punya probabilitas untuk bertahan di kisaran range 0,71, dimana di sini terdapat possibility membentuk descending broadening wedge dan banyak lagi teman-teman sekalian. Jadi ketika kita ngelihat Bitcoin ini breakout, ya ini kuncinya ada di Bitcoin guys, dan saya nggak tahu ya apakah nanti pagi, karena kalau misalkan nggak malam ini, kemungkinan besar besok pagi, Anda perlu lihat juga seberapa kuat momentumnya, dan kalau misalnya momentumnya nanggung gitu, antisipasinya adalah ternyata dia naik hanya sebatas untuk ngambil likuiditas di atas, baru kemudian dia dibanting turun. Nah, itu yang kita concern, itu yang kita khawatirkan. Jadi, terlepas dari kondisinya, saya sendiri gimana stance-nya? Saya sebenarnya cari long opportunity guys. Ya, tidak bisa dipungkiri, if a breakout happens, it means a breakout. Artinya dia break setelah dia konsolidasi di dalam channel ini selama beberapa hari terakhir, ya udah kita manfaatkan. Ya, jadi saya istilahnya di sini tetap mengikuti arus, tetap mengikuti bias secara gambaran besar. Tren besarnya seperti apa, strukturnya seperti apa, dan we follow that. After that, nanti teman-teman, ya intinya gini aja sih.
Kalau kalian merasa bahwa oh iya nih berpotensi gini, jangan berasumsi dulu. Jadi jangan set jaring. Istilahnya kan ada orang yang kayak oke deh gue pasang sell limit atau sell short nih di range tersebut atau di range yang sekiranya bakal berpotensi menjadi top. Nah itu bukanlah hal yang wise untuk dilakukan. Saat ini struktur time frame kecil 4 jam, 1 jam menunjukkan kepada kamu bahwa Bitcoin punya probabilitas untuk dia nanjak. Maka hormati, respect, ikutin. Ya, kita harus rendah hati ngikutin whales yang mau bawa arusnya kemana gitu. Kemudian kita follow mereka, dan kalau memang dia harus bawa harganya naik, kita ikutin. Berarti di situ ada kesempatan untuk teman-teman bisa ngambil long position. Maybe kalau di Bitcoin kalian ngerasa kayaknya kurang greget, ya kalian bisa cari alternatif coin yang sekiranya memberikan kalian gambaran cukup clear. Ya, for me personally saat ini saya suka juga dengan Cyber yang konsolidasinya cukup panjang dan lagi ongoing breakout. Ya, ini ada satu teman-teman ya, dari sekian banyak. Dan kalau tadi kalian notice ya, sekelibat ya di bagian awal dari video ini, saya lupa ya, bener gak ya? Tapi AI nih ya, A, B, C, D, E ya kan, bullish engulfing, which is ya kalau kalian lihat ada setup terpresent di lower time frame ya, kalian memanfaatkan silakan. Nah, untuk dia bisa rally, ingat kuncinya apa? Butuh Bitcoin juga nih untuk kasih kita konfirmasi. So, if Bitcoin confirming it, ini bakal jadi kesempatan yang bagus lah untuk koin-koin itu beneran bisa nanjak. Nah, kita manfaatkan dulu secara jangka pendek atau menengah. Nanti setelah dia mencapai level tertentu dan ternyata ada rejection, itu lain ceritanya. Berarti kita harus exit ya sesegera mungkin. Nah, itu menjadi concern. Maka, buat saya, planningnya, saya sendiri entry ya, long position pada beberapa yang saya yakini secara setupnya cukup bagus, namun risknya saya atur, saya kecilkan dulu size-nya, dan saya nggak mau terlalu nge-force gitu ya, dimana market dalam beberapa hari terakhir konsolidasi. Nah ini kan what if lagi nih, ternyata ntar di jam 3 closing ya di bawah lagi gitu kan, ternyata di bawah turun lagi. Nah itu masih jadi PR lah kalau menurut saya. Jadi belum waktunya untuk kita benar-benar kayak oke, ini dia ya, a little bit slowly ya, kita istilahnya take our time, let's see how the market develop, and then kita coba untuk follow up aja ya, berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh price action kepada kita saat ini ya. So saya rasa teman-teman sekalian itu untuk update saya seputar Bitcoin cukup jelas harusnya sih ya, karena di sini penjelasan saya cukup detail, but at the beginning tadi saya sudah inform ya seputar planning kita. Teman-teman kalau ingin ikut serta, make sure kalian cek link yang ada di kolom deskripsi. That's it from me. Thank you very much. Happy holiday and see you guys again soon. Cheers guys. Bye bye.